Cuman Ya, ya mudah-mudahan sekarang lebih baik ya. Kayaknya sekarang Oke. udah mulai lebih Kang. baik dan kita bisa lanjutkan. Alhamdulillah. Semoga nggak ada gangguan ya Kang selama diskusi ini. Ya, Amin. semoga nggak ada gangguan. Tapi ya kita sesuai dengan ini aja. Sesuai dengan kondisi aja. Kalau emang ada gangguan ya kita hadapi aja. Yes, ya. Ini yang datang yang hadir juga alhamdulillah banyak. Tadi saya sempat lihat juga ada dari berbagai daerah. Ya mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat selalu semuanya dan kita mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat lah siang ini sambil ngabuburit sambil ngobrol. Nanti silakan teman-teman bertanya dimulai dari Alivia sama Fauzi. Nanti ada yang ke saya tapi mudah-mudahan lebih banyak yang ke Rizka. Jadi tadi gimana? Sampai mana tadi? Tadi Kang pertanyaan pertama. Tadi kan saya mau nanya ke Mbak Rizka. Oh, silakan Mbak dulu, Mbak Alif dulu. Iya, tadi mau nanya ke Mbak Rizka dulu nih. Gimana itu? Iya, Mbak Rizka, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Mbak Rizka menjadi yakin untuk memilih sosok laki-laki yang sekarang ada di samping Mbak Rizka menjadi pendamping hidup dan menjadi sandaran untuk menuju ke surga menurut saya. Karena suami itu benar-benar yang mengarahkan kita ke surga atau tidak gitu, Mbak. Gimana sambil jawab silahkan. Gimana ya? Mungkin salah satunya karena kita udah kenal lama banget ya. Itu mungkin salah satu keuntungan yang membantu aku untuk lebih yakin gitu. Karena itu aku udah kenal Mas Mat tuh lama banget dari kecil. Jadi ya itulah. Jadi kita udah saling tahu karakternya, saling kejelekannya, kebaikannya. Jadi ya mungkin itu yang menguntungkan aku. Jadi lebih mudah untuk memutuskan dan yakin gitu bahwa dia adalah orang yang terbaik. Ya. Dari kecil berarti sama seperti kisah di Jodoh itu, Mbak? Sama ya? Silakan memberi pengakuan. Kelas 1 SD? Kita teman-teman sekelas dari kelas 1 SD. 1 SD, Mbak. Wow. Tapi kan beda. Apa maksudnya di novel itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Cuman ya terinspirasi dari pengalaman sendiri yang ya dirasakan sendiri gimana punya teman waktu SD gitu terus berlanjut ke sekolah ke SMP SMA dan emang benar settingnya ketika di pesantren ya kita waktu itu di pesantren juga. Berarti beneran pernah dapat hukuman di pesantren atau gimana, Mas? Ya pernah aja, pasti pernah kan. Wow. Gimana? Jadi gimana sih ceritanya? Aku sampai jadi bingung. Coba Rizka dulu pertama. Kan yang pertama kali suka Rizka sebenarnya. Wah. Pengen pengakuan dari Mbak Rizka dong. Ini sangat bohong. Enggak lah. Aku tuh dulu nggak suka banget sebenarnya sama Mas Batu. Aku tuh nggak suka sama dia tuh. Maksudnya nggak suka sama ini ya, sama jadi memang pintar banget kan dari dulu tuh, dari kecil tuh. Tapi aku nggak tahu ya. Ya gitu lah pokoknya. Yang nggak suka tapi suka. Nggak suka tapi suka. Nggak suka itu adalah bentuk rasa suka itu sebenarnya. Iya, mungkin kata ya. Waspat benci dan cinta itu cinta itu mirip, tipis. Beda tipis. Ya. Jadi suka dengan suka. Dengan mencintaimu aku menaruhmu di dalam hati, dengan membencimu aku menaruhmu di dalam pikiran. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, Mbak Rika sama Kang Pat kan udah kenal dari SD nih. Kira-kira kapan sih waktunya masing-masing dari Mbak sama Kang itu mikir bahwasannya ya dia orang yang tepat untuk aku? Apa? Ya
kapan ya kalau mikir yang ya kan suka itu belum tentu apa ya, suka itu bukan satu fase di mana kita memikir. Tapi sih sebenarnya kalau aku agak cukup dewasa terlalu dini gitu. Sebenarnya waktu kecil juga udah mikir sesuatu yang complicated gitu, dan sebenarnya sih udah serius dari lama juga sih. Tapi serius dalam imajinasi aja gitu. Kasihan banget. Kalau aku sendiri sih ya ngejalanin aja sih. Cuman emang ada fase yang satu fase yang membuat aku sadar kalau aku tuh suka sama Padi itu. Ini pengakuan pertama kan? Iya, pengakuan pertama ini direkam, nanti masuk YouTube. Pertama kali ngeh bahwa aku suka itu karena banyak orang yang suka sama dia. Jadi banyak orang yang suka sama Mas Mike. Baru aku kayaknya aku suka juga. Kayaknya aku nggak mau gitu tersingkir begitu saja gitu. Jadi kayak baru ngeh bahwa oh ya selama ini aku ternyata suka gitu. Tapi ya begitulah kira-kira. Ya. Berarti Mbak Rizka dan Mas Fadli sama-sama cinta pertama. Cinta pertama. Wah, sungguh beruntung sekali kisah percintaannya. Nggak juga sih, sebenarnya dramatis juga. Nanti fase-fase dramatisnya nanti kita ceritakan gitu. Jadi ya emang cinta pertama, Rizka cinta pertama banget lah. Masa? Gitu ya, kayak di film-film lah sebenarnya. Jadi ya sebenarnya aku dari pertama kali ketemu lah. Makanya sekarang kalau lihat anak-anak lihat Kalki mikirin hal yang sama nggak ya? Jangan-jangan dia juga kayak saya dulu gitu. Kayak dulu ya ada perasaan suka sebenarnya, suka karena ya beda sendiri aja. Dulu saya SD di kampung lah gitu ya, di ujung Berung. Jadi di Bandung tapi di pinggiran. Sebenarnya ya beragam lah, orang-orangnya beragam. Terus ada Rizka di situ. Ya harus diakui yang paling cantik gitu waktu itu. Mungkin kecil-kecil juga udah tahu juga gitu ya, mana yang cantik, mana yang enggak gitu. Dan tapi sih sebenarnya udah sampai gitu aja gitu, sampai bisa membedakan bahwa oh memang di kelas ini atau di angkatan ini Rizka paling cantik gitu. Ya udah gitu. Seiring berjalannya waktu, tapi ya kemudian ada perasaan yang ya tumbuh dengan sendirinya gitu. Dan kayaknya belum cinta sih ya, belum cinta, lebih ke suka aja. Lebih ke suka gitu. Jadi suka merhatiin gitu. Suka. Kalau Rizka telat suka nungguin gitu ya. Terus kalau misalnya pas giliran nggak masuk, diliatin bangkunya kok nggak ada tas yang biasanya ada di situ, nggak ada orang yang biasanya ada di situ gitu ya. Lama-kelamaan ada sisi yang lain gitu yang tumbuh. Saya orang yang highly kompetitif gitu. Jadi kompetisinya tinggi, rasa kompetisinya tinggi banget. Jadi kalau mau masuk ke dalam satu situasi gitu dan itu melibatkan kompetisi, biasanya saya akan melakukan segala sesuatu untuk bisa memberikan yang terbaik gitu, untuk bisa menang gitu. Dan ceritanya waktu itu banyak yang suka sama Rizka lah. Yang sebenarnya wajar aja banyak yang suka. Ini dari mulai SD atau apa nih? Ya SD. Kelas 5 lah. Gitu. Kelas 5 tuh pramuka gitu ya. Rizka jadi idola lah. Dari mulai adik kelas sampai kakak kelas mengidolakan Rizka gitu waktu itu. Dan ya sebenarnya muncul out of competition aja gitu. Jadi muncul dari rasa kompetisi aja gitu. Dan cuman ya tidak pernah terjadi gitu, tidak pernah beneran mengungkapkan rasa suka gitu, terus nggak pernah beneran, bahkan sampai kelas 6 SD saya nggak pernah ngobrol sama Rizka. Sama sekali nggak pernah ngobrol, satu kalimat pun mungkin enggak gitu ya. Jadi kita pernah sebangku kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 2 apa kelas 3 gitu. Kan kalau zaman dulu karena muridnya banyak, sebangku bertiga gitu. Di tengah-tengah kita ada orang lain gitu. Ketua kelas waktu itu. Tapi nggak pernah ngobrol. Jadi sebangku
setahun apa satu catur bulan ya? Kayaknya satu bulan. Karena itu di sebangkuin tuh karena nggak pernah ngobrol. Ya disebangkuin itu, jadi guru memutuskan untuk sebangku itu karena ini Fad sama Rizka kok nggak pernah ngobrol gitu ya dari kelas 1 gitu sampai kelas 5 SD mungkin belum pernah ngobrol gitu, dan kemudian ya disuruh sebangku gitu. Ketika sebangku ya dicie-ciein gitulah sama teman-teman gitu ya. Ketika saya sebangku dicie-ciein, tapi nggak ngobrol juga sampai lulus tuh nggak ngobrol. Sampai lulus sekolah tuh nggak pernah ngobrol. Nah terus tiba-tiba saya alhamdulillah lulus lulus terbaik lah ya, dan waktu itu dapat beasiswa ke satu SMP negeri lah. Kalau dulu kan ada passing grade ya, dan karena dulu saya juara murid teladan di Kota Bandung, jadi dimasukkan ke salah satu SMP terbaik lah di Kota Bandung waktu itu oleh kepala sekolah gitu, karena ya NEM saya paling tinggi waktu itu, terus juga jadi murid teladan gitu. Ya ceritanya ini sombong dikit lah ya. Nah, cuman pas pulang ke rumah orang tua saya, ayah saya ngasih tahu bahwa saya akan masuk pesantren gitu. Jadi nggak akan masuk SMP. Ya patah hati lah gitu. Patah hati itu sebenarnya karena sebagai sebagai anak kecil waktu itu ya, dengan rasa kompetisi yang tinggi, melihat teman-teman berjuang mau masuk SMP negeri, ya saya merasa sudah mendapatkan tempat terbaik gitu ya, dan harus masuk situ juga. Tapi kemudian ayah saya memutuskan keputusan yang lain gitu. Enggak, kamu nggak akan masuk SMP, nggak akan masuk sekolah negeri, kamu ke pesantren. Wah, patah hati lah saya waktu itu. Patah hati karena mikirnya sebagai anak kecil, mikirnya ya terus buat apa selama ini berprestasi terus gitu ya, terus dapat nilai tertinggi. Ya murung lah beberapa hari. Waktu itu terus dapat ya waktu itu harus ngambil ijazah ya atau apa gitu. Jadi harus kumpul di sekolah, datang ngambil ijazah. Jadi anak-anak zaman dulu itu kelas 6 itu udah dewasa lah, udah ke sekolah sendiri, melakukan kegiatan sendiri gitu. Karena kita juga pramuka. Beda lah sama anak saya sekarang gitu. Mungkin kelas 6 juga nggak akan saya izinin ke sekolah gitu ya, mungkin diantar ke sekolah. Nah, disitulah kemudian teman-teman ngobrol gitu. Saya ngelihat bahwa ada anak ranking 5 gitu ya, masuk ke sekolah negeri favorit, anak ranking, ya saya merasa bahwa saya yang terbaik gitu di antara semua satu sekolah itu, bukan hanya satu angkatan gitu. Sekolah itu ada SD 1, 2, 3 sampai SD 5 gitu. Saya sampai SD 5 itu nilai saya paling tinggi gitu. Jadi kalau saya lihat anak-anak lain tuh cerita bahwa mereka masuk SMP 5, SMP 3 dan lain sebagainya di Bandung, saya bilang ini dunia ini nggak adil gitu, karena ini harusnya saya masuk ke situ gitu. Kenapa saya harus masuk pesantren? Itu dulu ya, tapi kan sekarang saya syukuri saya akhirnya di pesantren. Nah, tiba-tiba ada sekelompok anak perempuan lah gitu lagi ngobrol-ngobrol. Saya dengar bahwa Rizka juga mau masuk pesantren gitu. Nah itu tiba-tiba ini ya karena meskipun nggak pernah ngobrol gitu, tapi karena ada rasa suka itu tadi, jadinya nyari tahu gitu dari obrolan itu, ya berusaha mendekat gitu. Terus ini baru pertama kali juga cerita ke Rizka. Terus dapat info lah bahwa Rizka itu mau masuk pesantren, dan nama pesantrennya itu sama dengan nama pesantren saya. Nah dari situ dunia berubah gitu. Yang tadinya kecewa, saya jadi senang juga masuk ke pesantren gitu. Jadi ada alasan lain. Jadi saya masuk pesantren itu karena Rizka sebenarnya. Bisa aja waktu itu berontak dan kayaknya nggak usah masuk pesantren. Tapi suddenly I willingly to go to pesantren gitu ya. Jadi di jalan itu seolah biasa-biasa aja. Karena akan mengalami satu journey yang baru gitu. Pertanyaannya sederhana, siapa tahu kalau di pesantren saya bisa ngobrol sama Rizka gitu. Siapa tahu kalau misalnya lanjut ke sekolah, siapa tahu bisa ngobrol. Ya ternyata seperti yang kita tahu di pesantren ini nggak bareng gitu ya. Terpisah jauh gitu dan nggak pernah ngobrol gitu. Dan nggak pernah ketemu. Paling ketemu pas acara kumpul-kumpul gitu, pas acara bareng. Nah mungkin sebenarnya perasaan saya tumbuh karena rasa ingin tahu gitu, karena rasa ingin tahu dan rasa
dan rasa kompetisi tadi itu nggak benar-benar tumbuh karena ya nggak tahu ya, itu subjektif lah. Menyadari kan. Bisa jadi karena memang suka aja dari kecil gitu dan jatuh cinta, tapi mungkin dibantu juga sama rasa ingin tahu gitu, rasa penasaran, pengen ngobrol dan lain sebagainya. Nah dari situ SMP lah, kelas berapa ya? Kelas 2 SMP lah, kelas 2 sanawiyah gitu ya, mulai kayaknya memang suka nih, kayaknya memang suka, dan juga didorong oleh kompetisi bahwa ini jangan dicontoh juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ini apa yang terjadi, yang saya ceritakan itu adalah apa yang terjadi, dan ini juga nah kemudian mungkin saya udah melankolis dari kecil kali ya, dan udah ada rasa itu dari kecil gitu. Dan kemudian rasa kompetisi itu muncul lagi karena ya sekali lagi ini menurut saya sekarang, teman-teman yang kenal kami dari masa SMP boleh mendebat dan boleh tidak setuju. Lagi-lagi waktu itu Rizka jadi yang paling cantik di antara semuanya gitu. Di antara sekolah gitu. Sekolah dibandingkan siapapun gitu menurut saya. Gitu. Di mata saya lah. Takutnya ada yang merasa lebih cantik dari Rizka, nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi ya banyak yang suka, dari mulai adik kelas sampai kakak kelas gitu ya. Jadi kalau di pesantren itu kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 itu 1 SMP, kelas 6 itu kelas 3 SMA. Sampai anak kelas 3 SMA itu banyak yang ngejar-ngejar Rizka gitu. Ngasih banyak fasilitas lah, karena kan kalau di asrama fasilitas itu menjadi mahal gitu. Banyak fasilitas, banyak kemudahan. Nah di situ rasa kompetisi saya muncul lagi gitu, dan saya merasa saya nggak boleh kalah. Kamu terus berlanjut lah sampai sekarang. Dan kamu menyebarkan rumor nggak benar ya? Rumor apa? Enggak, karena ya bukan rumor lah, karena orang tahu bahwa kita dulu satu sekolah gitu ya. Terus saya memang berencana menyukai Rizka gitu. Jadi orang menganggap bahwa jangan-jangan ini udah dari dulu dekat gitu. Padahal enggak, padahal ya itu tadi nggak pernah ngobrol. Nah, jadi memang kalau judulnya kali ini perjalanan rasa, ya memang perjalanan rasa itu ya begitu, bisa sesuatu yang unpredictable gitu. Saya sih nggak merasa bahwa ya saya mungkin beruntung dan ketemu Rizka dari awal gitu, dan saya nggak pernah jatuh cinta sama yang lain. Terima kasih. Begitu. Wow. Terus makna jodoh menurut Mbak Rizka dan Mas Fat apa? Rizka dulu kalau deh. begitu. Makna jodoh apa? Ya menurut Rizka aja. Apa ya? Ya orang yang ditakdirkan untuk bersama, suka ataupun tidak suka, dan apa ya? Yaitu orang yang ditakdirkan hidup bersama, untuk bersama-sama, untuk saling. Menurut saya jodoh itu pertemuan. Jadi ya kemarin saya bilang bahwa kita itu tidak menikah dengan jodoh kita, tapi kita berjodoh dengan orang yang kita nikahi. Artinya kalau kita bertemu dengan siapapun gitu, artinya kita berjodoh gitu. Semua pertemuan itu adalah jodoh. Jodoh itu match gitu, sesuatu yang bertemu, sesuatu yang menurut saya itu hasil dari perenungan panjang dan pembacaan sok-sokan gitu dari berbagai macam hal gitu. Tapi jodoh itu pertemuan. Makanya bagaimana cara kita memaknai pertemuan itu jauh lebih penting daripada kita mencari siapa jodoh kita gitu. Jadi lebih penting kita cari tahu apa makna dari sebuah pertemuan, apa makna dari sebuah perkenalan, apa makna dari sebuah perjumpaan sengaja atau nggak sengaja, daripada kita mencari tahu ini jodoh saya atau bukan. Nah, maka menurut saya jodoh itu, ya buku jodoh itu nggak bisa dipisahkan dari perjalanan rasa gitu, karena jodoh adalah perjalanan rasa gitu, yang berbeda-beda gitu, yang naik turun, yang ya kalau tadi dengar cerita saya sama Rizka, ya saya di awal nggak pernah membayangkan Rizka menjadi jodoh saya gitu, karena
jangankan deket gitu, ngobrol pun enggak gitu. Nah, ketika di pesantren juga ya intensitas pertemuan juga terbatas gitu, terbatas dan ya nggak mungkin bertemu panjang gitu terus ngobrol tahu ini itu, enggak, ya lihat selewat ngobrol juga, Itu udah happy misalnya banget. ngobrol juga udah happy banget gitu. Jadi kalau misalnya Rizka mau lewat gitu ya, udah kelihatan tuh di ujung tuh mau lewat gitu. Terus saya nyari ujung yang lain gitu. Nyari ujung yang lain tuh biar berpapasan aja gitu. Ya ini saya ceritain di buku mana ya? Di Jodoh atau di Angan Senja Senyum Pagi gitu. Jadi saya udah ngeliat nih dari jauh Rizka jalan sama temennya misalnya, berdua atau bertiga. Nah, saya harus nyari ruang di mana kira-kira akan berpapasan. Terus setelah saya hitung, kira-kira akan berpapasan di ujung jalan sana gitu. Nah, saya cari jalan yang lain biar saya muncul di ujung jalan itu. Terus ketika ketemu, sebenarnya bisa jadi ketika ketemu itu yang terjadi cuman Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cuman gitu doang gitu. Tapi itu kalau dimaknai itu sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang bisa kita sebut cinta gitu sekarang. Jadi buat saya ya justru bagaimana kita memaknai semua itu gitu, memaknai perjalanan rasanya, naik turun perasaannya dan lain sebagainya, itulah jodoh. Nah, itu ada yang nulis anak pondok relate banget karena ya cuman jauh-jauh cuman untuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam doang gitu. Dan terus setelah lulus dari pondok, kita terpisah juga. Rizka di Bandung, saya di Jogja. Ya nggak bisa ketemu juga. Maksudnya kapan sih ketemu? Saya juga kan nggak bisa pulang setiap bulan sebagai anak rantau. Paling kan pulang 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Atau pas semesteran, 6 bulan sekali. Jadi, iya juga intensitas pertemuannya juga sedikit sekali gitu sebetulnya. Ya meskipun zaman dulu masih email-emailan gitu ya. Belum ada HP, belum seperti sekarang gitu. Terus fasilitas teknologi belum seperti sekarang. Ya jadi paling meneruskan tradisi waktu di pondok gitu, surat-suratan. Kalau di pondok surat-suratan yang nggak bisa kita lakukan sering juga. Di Jogja sama di Bandung email-emailan gitu. Mungkin dari situ juga saya berlatih menulis gitu. Saya menjadi penulis karena Rizka juga, karena try to impress her gitu with my words, mencoba untuk mencoba untuk membuat Rizka terkesan dengan kata-kata saya gitu. Ya dari mulai jadi plagiat sampai beneran bisa menulis sendiri, ya Rizka tahu gitu. Jadi dari mulai saya mengutip sana sini, ngutip lagu, ngutip lirik dan lain sebagainya di dalam tulisan saya, yang tahu Rizka gitu. Tapi ya itulah perjalanan seorang kreator. Gimana jadi Rizka gimana? Ya gitulah. Jadi agak susah juga ini menceritakan ini. Ini nggak tahu akan direkam atau tidak, tapi biarlah kelas ini terjadi. Kalaupun tidak direkam ya mohon maaf kepada teman-teman yang nggak ikut, nggak akan ada versi YouTube-nya. Nah Kang, ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Astri Purwasari. Nah kira-kira gimana sih cara ngeyakinin orang tua untuk jika kita ada keinginan ataupun kemauan untuk menikah gitu? Cara kan Kang sama Mbak Rizka kan menikah di usia 20-an awal gitu. Gimana sih cara ngeyakinin orang tua gitu? Ya itu juga nggak mudah gitu ya. Saya nggak pernah mengkampanyekan nikah muda. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini, kalaupun saya nikah muda, itu saya ya karena saya siap gitu ya. Jadi bukan karena saya nikah. Jadi saya nggak setuju sama kampanye apapun yang mengatakan ayo nikah muda gitu, daripada berzina lebih baik nikah muda. Kok mikirnya cuman itu doang? Apakah hidup ini cuman untuk itu doang? Kan waktu masa muda juga banyak yang harus dilakukan. Mulai dari menulis buku, menghasilkan karya yang keren sampai memenangkan hadiah Nobel gitu ya. Jadi saya sih nggak pernah mempromosikan menikah muda. Tapi kan Fada Maris kan nikah muda. Karena saya beda gitu. Karena
saya 23 tahun itu sudah jadi manajer di perusahaan gitu. Secara penghasilan saya sudah mapan gitu. Kemudian saya sudah selesai kuliah, saya sudah S2 juga waktu itu. Kemudian juga ya banyak hal yang memang lebih awal gitu saya selesaikan gitu untuk untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini. Nah, makanya mungkin dalam kasus saya nikah muda itu bukan soal waktunya muda atau enggak, tapi memang ya pada saat itu punya kesiapan tersendiri aja. Jadi gitulah ceritanya. Gimana? Itu. Berarti nikahnya harus siap ya Mas ya, bukan nikah muda asal-asal gitu ya? Iya, nikah itu harus siap, bukan muda. Saya dulu guys, ketika ya susah juga ketika melamar Rizka dari orang tua saya, dan mungkin juga salah satu harapan orang tua Rizka, nggak cukup hanya cuman kerja. Dulu saya udah kerja, bahkan saya ngajar, saya dosen gitu ya. Penghasilan sudah cukup. Ketika ditantangkan sama orang tua, oke, kamu boleh nikah kalau penghasilan kamu segini. Saya sudah lebih dari tantangan itu, bahkan 2 kali lipat gitu dari tantangan itu. Jadi orang tua saya nggak punya pilihan lain untuk mengatakan tidak juga gitu. Karena ya tas itu sudah dipenuhi gitu. Tapi ketika saya maju gitu ya, oke saya mau nikah, dikasih syarat lain yang sebetulnya tuh menguji konsistensi saya, apakah benar bisa bertanggung jawab dan benar serius atau enggak. Syaratnya adalah saya harus jadi PNS, saya harus jadi ASN. Ya, saya penuhi juga syarat itu gitu. Saya penuhi syarat itu, saya lulus, saya testing langsung lulus, dan saya udah jadi ASN. Konsekuensinya adalah saya meninggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya yang menurut saya sudah sangat mapan gitu ya waktu itu. Ya, itulah yang menjadi modal saya buat nikah sama Rizka. Nah, terus waktu itu ada salah satu om saya, kalau nggak salah tuh om dari ayah saya, bilang gini, kok masih kecil, masih muda mau nikah gitu ya. Waktu itu ya dengan gaya anak muda saya bilang gini, om saya itu 7 kali daftar PNS nggak lulus. Jadi tapi saya ya, waktu itu ketika dia ngomong gitu ya dia sudah PNS gitu. Tapi dia 7 kali nggak lulus. Saya sekali lulus. Jawaban saya waktu itu dengan agak sombong gitu, saya bilangin, saya bilang, om nikah usia berapa? Dia nyebut usia 27 tahun. Waktu itu saya 23 tahun, berarti bedanya 4 tahun. Saya bilang kan berarti bedanya cuma 4 tahun, tapi kita ini beda. Om ini tes PNS aja 7 kali nggak lulus, saya bilang. Saya sekali langsung lulus. Jadi usia saya 23 tahun sama usia om 27 tahun itu kualitasnya beda, saya bilang gitu. Ya dia nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Jadi ya udah dia oke aja gitu, dan akhirnya ya kita nikah gitu. Sebulan kemudian. Ya beberapa bulan kemudian kita nikah. Mas, ini terus ada pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya yang saya rangkum begini, Mas. Perjalanan pernikahan antara Mas Fat dan Mbak Rizka itu kan untuk meyakinkan, masih menikah itu pasti ada keraguan juga kan, ini jodoh atau tidak gitu loh Mbak. Karena ini kita bahasnya jodoh. Nah, tadi Mas Fat memaknai pertemuan itu penting. Berarti sekarang sudah menikah, sudah bertemu, sudah jodoh. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah, bertahan di lika-liku perjalanan jodoh ini seperti apa untuk sekarang yang sudah proses pernikahan gitu loh Mas? Siap dulu lah. Bertahan. Gantian. Ya. Aus. Gimana ya? Ya harus terus belajar sih. Intinya kita harus terus belajar, harus mau terus belajar untuk menerima lagi. Karena setiap orang tuh tiap detiknya, tiap menitnya tuh pasti berubah gitu. Pemikiran orang, perilakunya juga, kebiasaannya juga akan berubah terus. Jadi memang iya, kenapa pernikahan itu disebut belajar seumur hidup itu ya memang karena memang kita tuh menikah dengan satu orang, tapi dia juga punya banyak sekali karakter, punya banyak sekali kepribadian, punya banyak sekali kebiasaan yang terus berubah gitu, terus berkembang, terus bertumbuh, termasuk perasaan kita juga ya begitu gitu.
kenapa kita harus terus bertahan? Caranya dengan terus belajar. Karena kalau kita udah menyerah, udah berhenti belajar, sedangkan pasangan kita tuh terus-terusan berubah. Ya nggak akan sinkron lagi gitu. Kita misalnya nih misalnya aku nih udah tahu nih, oh ya dia begini. Ntar dalam sekian bulan itu berubah lagi. Kalau kita nggak mengikuti itu, kalau kita nggak terus belajar, misalnya, ini kenapa sih kok berubah-berubah, udah capek. Nah, kalau kita udah sampai tahap itu, berarti kan apalagi yang mau dipertahankan gitu. Tapi karena memang kita harus terus belajar, ya memang karena aku juga, ya karena kita juga tahu ya, nikah itu bukan sesuatu yang sepele gitu. Nikah itu memang bukan sesuatu yang bisa dipermainkan gitu. Jadi memang harus terus belajar gitu. Ya itulah intinya. Pernikahan itu adalah pembelajaran yang nggak ada henti-hentinya. Nggak ada habis-habisnya gitu. Selama kita menikah dengan siapapun, itu adalah proses belajar terus-menerus. Iya. Ya kita aja yang ya kenal itu beda dengan berteman. Berteman itu beda dengan bersahabat. Bersahabat itu beda dengan menikah gitu. Ini kan kalau kita buat jenjang-jenjang atau kalau kita buat level-level, beda banget itu antara kenal, kemudian berteman, bersahabat, menikah, membangun sebuah komitmen, dan lain sebagainya. Saya aja yang kenal Rizka dari kecil gitu ya, ya belum bisa sepenuhnya tahu gitu sebenarnya Rizka itu kayak gimana gitu, nggak tahu gitu, karena kalau saya tahu Rizka kemarin, hari ini kan udah berubah. Kalau saya kenal Rizka seminggu yang lalu, kan minggu ini udah berubah gitu, udah dengan perjalanan yang baru gitu. Jadi saya sendiri sih nggak merasa sudah mengenal Rizka gitu, dan tiap hari adalah proses mengenal itu, proses berkenalan, mencoba berteman gitu, mencoba bersahabat gitu. Karena kan ya jangankan jangankan ya kalau kita bicara suami istri itu kan status gitu. Pernikahan itu sebuah komitmen. Tapi kita berhubungan dengan orang-orangnya itu adalah proses yang lain gitu. Kita proses kita berteman, proses kita bersahabat, proses kita mengenal dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya ya terjadi gitu. Jadi nggak semudah itu gitu, nggak sesederhana itu. Wah, sangat Mas ini teman-teman di Q&A pertanyaan sampai 27 ini antusias sekali loh. Iya, boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja, ini nggak ada materi, nggak ada kelas. Ini bisa jadi materi. Bisa jadi salah juga, tapi ya inilah ini sharing aja gitu. Sharing. Pada ada yang tanya pendapat dari Mas Fad dan Mbak Rizka. Nah, menikah itu kan ada yang bilang kalau kita harus selesai dengan diri sendiri dulu, baru kita bisa menikah. Gitu. Baru kita bisa membuka diri dengan orang lain untuk menjadi pasangan kita. Nah, gitu. Itu Mbak. Nah, terus ada lagi. Nah, bagaimana menikah dengan, jadi ada 3. Menikah itu harus selesai dengan diri sendiri, kemudian menikah itu jangan dengan yang seumuran, karena kalau dengan yang seumuran itu biasanya egonya sama-sama kuat, jadi nggak ada yang mengalah, katanya gitu. Dan banyaknya perceraian itu biasanya karena pernikahan seumuran. Terus juga ada lagi nih yang curhat, masalahnya adalah dia siap menikah, tapi belum tahu pasangannya siapa sampai sekarang. Ya nggak usah menikah. Ini kompleks dulu. Sekali. Ya nggak usah menikah dulu. Menikah itu bukan gini. Masalahnya orang itu sibuk pada status itu, sibuk sama apa kata orang. Dan kita ini tidak hidup pada apa kata diri kita sendiri. Kita hidup dalam apa kata orang. Kita hidup dalam kerumunan kalau kata Kierkegaard. Tadi misalnya saya cerita tentang perdebatan saya sama om saya. Om saya bilang bahwa nikah itu 27 tahun. Saya mencoba men-challenge itu tuh dengan cara mengatakan bahwa 27 tahunnya saya sama 27 tahunnya Anda itu beda gitu. Ya, saya bisa mengatakan itu dengan cukup percaya diri karena waktu itu ada case bahwa I'm better than him gitu ya, di usia itu gitu. Secara
reputasi, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, artinya kan di sini kita nggak bisa menyamakan semua orang. Kalau kita bikin standar misalnya, standar itu standar, namanya rata-rata. Tapi kan orang ada yang nggak rata-rata juga gitu. Nah, maka standar itu diikuti sebagai sebuah pola umum aja gitu. Yang boleh jadi tidak perlu diikuti. Saya berusaha melakukan itu aja gitu. Dan artinya saya juga nggak pernah setuju kalau orang mengkampanyekan menikah muda. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena ya setiap orang berbeda gitu. Belum tentu siap gitu. Jangankan yang muda gitu. Bahkan bisa jadi ada yang sudah 28 tahun, 30 tahun, tapi secara kepribadian, secara apapun yang ada di dalam dirinya nggak siap gitu. Jadi menikah itu bukan soal usia. Menikah itu soal kesiapan, soal kematangan. Makanya dulu kalau kita lihat tradisi masyarakat zaman dulu, yang diuji itu kematangan. Misalnya dalam tradisi masyarakat tertentu di Indonesia gitu ya, ada orang yang menikah itu dites dulu bisa nangkep ikan hiu atau enggak. Karena di situ ada ujian kematangan gitu. Bisa jadi ada anak yang mungkin masih remaja tapi bisa nangkap ikan hiu, berarti dia punya tingkat kematangan tertentu. Dan bisa jadi ada orang yang sudah 30 tahun lebih tidak bisa menangkap ikan hiu gitu. Berarti dia tidak punya skill, keterampilan, kematangan, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai salah satu syarat itu atau salah satu alat ukur yang dipakai oleh masyarakat itu pada saat itu. Nah, makanya kalau saya diundang sama komunitas menikah muda, saya biasanya menolak itu. Saya nggak mau. Apalagi kalau misalnya temanya tentang menikah muda. Buat apa menikah muda? Menikah itu bukan soal usianya muda atau enggak. Nah, sekarang kalau ada orang yang bilang gini, saya siap menikah. Siap menikah itu ukurannya apa? Apakah siap menikah karena didorong oleh komunitas, oleh masyarakat, oleh keluarga bahwa kamu usianya udah tua lah gitu ya, atau usianya udah cukup gitu ya untuk disebut menikah dalam standar rata-rata orang. Tapi kita sendiri ya belum lengkap gitu tadi, belum ketemu, belum bisa. Ya ini sesuatu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri bahwa ya ini sesuatu yang kompleks. Itu bukan soal usia, bukan soal kejar setoran, bukan soal kejar tayang, bukan soal kata orang sudah siap menikah dan seterusnya. Nah, sebetulnya apa yang saya lakukan dengan Rizka dulu menikah di usia muda, itu juga adalah statement protes gitu pada keluarga gitu ya. Keluarga saya dan keluarga Rizka, bahwa apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka itu tidak sama dengan apa yang ada di pikiran saya. Tapi saya harus bertanggung jawab kan dengan kalau saya mengambil sikap itu saya harus bertanggung jawab. Kalau kata ayah saya, kayaknya kamu belum siap deh, maka saya harus siap. Terus saya tanya, terus disebut siap itu apa? Alat ukurnya apa? Dulu saya masih ingat tahun 2007 gitu, tahun 2008 ketika saya baru lulus kuliah, ayah saya bilang begini, bisa nggak penghasilan kamu 2,5 juta per bulan? Waktu itu 2,5 juta per bulan itu cukup tinggi lah waktu itu ya. Bisa nggak 2,5 juta per bulan? Saya bilang bisa, oke kita kerjakan. Saya kerjakan. Saya berusaha, penghasilan saya waktu itu di atas 3 juta sebulan. Ketika saya datang lagi, oke penghasilan saya sudah 3,8 juta waktu itu. 3,8 juta sebulan tahun 2008. Kata ayah saya, kayaknya setelah dia ngitung-ngitung, memberitahu kepada saya begini cara menghitung, bla 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 bla, kayaknya nggak cukup 3,5 juta per bulan. Kamu bisa nggak 4,5 juta sebulan? Dulu 4,5 juta sebulan, 12 tahun yang lalu, itu ya kalau inflasi itu 10% per tahun, berarti kan hari ini 120%. Berarti hari ini saya ditantang bisa nggak punya penghasilan 10 juta per bulan, fresh graduate gitu ya. Saya bilang waktu itu, oke, bisa. Waktu itu penghasilan saya mencapai 5,5 juta sebulan. Itu ketika saya datang lagi ke ayah saya. Gaji saya 5,5 juta, belum insentif, belum macam-macam, bisa lebih dari itu. Terus kata ayah saya, oke, kalau ya udah lulus gitu. Itu kan tes kematangan gitu, tes tanggung jawab gitu. Nah, artinya ya hal-hal begini ini juga jarang dikemukakan menurut saya dalam perbincangan-perbincangan tentang menikah gitu. Menikah itu seolah-olah tentang hanya menghindari zina aja. Menikah itu bukan tentang hubungan seks doang kok, bukan tentang hubungan suami istri doang. Ada banyak aspek itu di dalamnya.
Sekarang kalau ada orang mau menghindari zina terus keputusannya menikah, apakah dia bisa jadi orang yang bertanggung jawab dengan pernikahan? Belum tentu. Gitu. Apakah dia bisa mengelola hidupnya dari secara ekonomi, secara sosial, kekeluargaan dan lain sebagainya? Belum tentu juga bisa. Jadi menikah itu bukan soal muda atau tidak muda, gitu. Soal matang atau tidak matang. Dan kematangan dalam kasus-kasus tertentu itu tidak bisa ditentukan juga oleh usia. Gitu. Jadi message saya mungkin siang ini juga adalah tentang itu gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa kayaknya ada yang salah ini dalam kampanye nikah muda itu. Nikah muda itu seolah-olah hanya tentang usia aja gitu. Dan saya menentang itu. Terus banyak yang balikin, tapi kan Fad nikah muda ya berbeda kasusnya gitu saya bilang. Jadi ya kalau makanya kalau direfer kepada sejarah misalnya, waktu itu misalnya ada sahabat nikah muda, ada nabi nikah muda, atau misalnya istri nabi waktu masih muda. Pertanyaan saya sederhana aja. Kualitas individu Anda ketika usia segitu sama nggak dengan para sahabat? Kalau kualitas individunya sama, oke, you deserve it. Silakan nih. Tapi kalau kualitas individunya beda, bahkan bumi langit gitu ya jangan GR bahwa sahabat aja nikah muda. Ya, enggak lah. Sahabat itu usia belasan tahun aja udah hafal Quran, udah mengkodifikasi Quran, udah ikut perang gitu ya. Udah membangun komunitas, memimpin pasukan dan lain sebagainya. Kan beda gitu. Hari ini kemudian ada anak belasan tahun lulus SMA gitu. Terus merasa bahwa saya mau nikah muda karena kata Ustadz, sahabat Nabi juga nikah muda. Ya kualitasnya sama nggak antara sahabat Nabi dengan anak itu gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita harus memperhatikan itu. Apakah saya waktu itu apakah saya waktu itu matang? Saya merasa bahwa kalau ukuran-ukuran standar gitu yang diterapkan di masyarakat kita adalah ABCD, saya bisa lulus gitu dalam tes itu. Jadi tapi saya juga respect sama teman-teman yang nikah muda dan bertanggung jawab gitu dan achieve gitu pada tes kematangan gitu. Jadi ya ini soal itu gitu. Jadi kata kuncinya adalah kematangan. Yang lain mungkin? Baik Kang, ini ada satu pertanyaan lagi Kang. Dari anonim sih, dia nggak berani mencantumkan namanya. Ini saya belum move on dari cinta pertama saya. Saya udah ngejar dia itu selama 10 tahun. Sangat susah untuk buka hati untuk orang lain gitu. Dan ketika saya tahu bahwasannya dia akan menikah, sangat berat dan saya merasa di titik terlemah saya dan bahkan saya melakukan hal-hal yang tak pernah saya lakukan gitu. Kuncinya memang ikhlas, tapi entah kenapa saya kadang menyalahkan diri saya sendiri. Bagaimana sih cara agar saya bisa melupakannya atau move on dengan segera? Kira-kira gimana tuh Kang? Rizka dulu, silakan. Tips move on. Nggak pernah move on, makanya nggak pernah move on, makanya nikahnya sama kamu. Coba silakan beri tips untuk gimana? Nggak tahu juga move on. Kalau dari move on dari orang saya juga nggak pernah move on gitu. Tapi kalau move on dari situasi yang tidak mengenakan ya jadi dewasa aja gitu karena hidup itu ya harus terus berjalan gitu. Ya tapi kita mengerti, kita harus memberi ruang pada perasaan sedih misalnya. Di buku Perjalanan Rasa Perjalanan Rasa itu saya tulis karena ternyata hidup ini adalah tentang belajar gitu. Belajar menata rasa gitu dari satu rasa ke rasa lain. Ada rasa kehilangan, ada rasa sedih, ada rasa kalah, rasa kecewa, rasa bahagia, gembira, excited dan lain sebagainya. Ada banyak rasa gitu di dalam hidup kita. Jangankan sehari gitu, kita semenit aja bisa berubah-ubah gitu rasanya. Apalagi kalau kita sekarang misalnya nonton lihat media sosial atau kita lihat webinar misalnya, bisa lompat-lompat perasaan kita itu dari satu ekstrim ke ekstrim lain, bisa mengalir gitu dengan begitunya. Itulah perjalanan rasa. Maka sebenarnya buat saya orang yang nggak bisa move on itu adalah orang yang tidak menghargai perasaan yang lain. Saya juga pernah mengalami situasi yang berat gitu pasti dalam hidup saya.
pernah mengalami situasi yang mengecewakan, pernah hit the floor gitu ya, pernah sampai jatuh gitu ya, bukan cuman saya mengibaratkan bukan cuman jatuh tapi digaliin lubang kuburan, dikubur hidup-hidup, bangun lagi gitu ya. Jadi ya kita sebagai manusia pasti pernah mengalami situasi-situasi berat gitu yang ekstrim, yang membuat kita terguncang, yang membuat kita menangis gitu, membuat kita belajar pada dipaksa belajar gitu. Tapi kalau kita nggak bisa move on, artinya kita nggak bisa menghargai yang lain gitu, bahwa ada varian yang lain, bahwa diri kita ini berhak diberi ruang juga untuk dimasuki jenis-jenis perasaan yang lain. Bahwa orang tuh bisa datang ke dalam hidup kita dan kemudian memberikan warna yang lain ke dalam hidup kita. Nah, itu soal kedewasaan. Kedewasaan adalah memberi jarak, memberi ruang gitu, memberi waktu pada segala hal gitu, sehingga kita tidak merasa bahwa besok adalah akhir dari dunia gitu. Kedewasaan adalah saat kita mundur beberapa langkah, ngelihat lagi dari perspektif yang lebih baik. Saat kita diam dulu sejenak, membiarkan segalanya berjalan dulu, biar kita bisa ngelihat bisa melihat bagaimana situasi berjalan tanpa kita. Nah, buat saya move on itu adalah ya belajar untuk dewasa. Karena besok bukan akhir dunia. Nah, saya juga memberi jarak itu gitu pada diri saya. Ya dulu mungkin ada saat-saat di mana ya saya misalnya mencintai Rizka itu ya pokoknya cinta banget aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar bahwa ada ruang juga yang harus saya kasih, bahwa ya saya harus belajar yang lain juga gitu. Saya harus belajar kecewa, memberi ruang antisipasi untuk marah, untuk bisa sedih, bisa tersinggung dan lain sebagainya gitu oleh relasi ini yang kita bakukan dalam komitmen pernikahan gitu. Tapi ya karena kita menghargai berbagai macam rasa itulah, maka kita terus berjalan. Maka kita terus tumbuh gitu. Menurut saya sih begitu. Baca aja lah buku Perjalanan Rasa biar move on. Kita fitur ini ya, raise hand ya Mas ya. Jadi Yeah. teman-teman sepertinya biar bisa gabung sama kita di sini. Ya boleh teman-teman bisa kasih tanda dengan raise hand. Dalam video conference ini silakan manfaatkan fitur raise hand ya. Kita akan teman-teman yang sudah melakukan raise hand. Nanti akan diangkat sama Mas Gilang untuk melakukan tanya jawab langsung sama Kang Fat. Siapa nih yang masuk? Ini udah ada 4 sih, Mbak. Ada Novita Sari. Fauzi aja deh yang milih, soalnya dari aku HP, jadi susah liatnya. Dari Novita Sari, Mas Gilang boleh dinaikin Mbak Novita Sari. Ya. Sambil nunggu, Rizka mau cerita apa? Silakan. Ini Mbak Novita Sari. Halo Mbak Novita Sari. Perempuan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keras ya Mbak? Saya mau nanya, kan di dalam lingkungan kita ini kan selalu ada pertanyaan yang bilang, ada aja omongan orang yang bilang, kapan nikah? Sementara umur kita masih muda. Habis itu kita belum siap secara materi dan belum siap juga secara mental. Bahkan tanda-tanda jodoh itu juga tidak terlihat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi omongan orang yang suka nyinyirin hidup kita? Ya, bilang aja belum siap. Tanda-tanda jodoh itu seperti apa? Tanda-tanda jodoh nih. Versi Mbak Rizka, tanda-tanda jodoh dong. Kalau sudah terlihat ini tandanya di sepertiga malam, maka itu jodoh. Apa ya? Kalau jawabannya nih, kalau aku ada yang gituin, siap nggak gitu bertanggung jawab atas kehidupanku nanti?
kalau misalnya ada apa-apa. Karena apa ya? Nikah tuh kan, ya bilang aja nikah tuh bukan sesuatu yang main-main. Jadi nggak bisa segampang itu. Bukan kayak mau beli cilok gitu nikah tuh. Ya biasanya orang yang nanya kapan nikah itu pernikahannya juga nggak baik-baik aja juga gitu. Jadi tenang aja gitu. Jahat banget. Biasanya kalau ada orang yang sok-sokan, oh kamu nikah, kamu begini, ya biasanya ini patut dicurigai ada sesuatu yang nggak happy gitu dalam hidupnya. Terus dia membayangkan orang lain itu juga seperti dirinya gitu. Tenang aja sih menurut saya. Saya tuh nggak pernah ribet sama apa kata orang. Jadi keluarga mau bilang apa, keluarga mau bilang keluarga besar gitu. Saya tuh orang yang dari dulu membangun diri saya tuh ya gimana caranya saya kuat aja gitu, kuat menjadi individu yang kuat gitu, pribadi yang kokoh gitu. Dan orang nggak bisa mendikte saya gitu, orang lain nggak bisa mendikte saya. Ya jangankan keluarga gitu, yang ketemunya setahun sekali pas Lebaran gitu. Bahkan saya di keluarga saja gitu, saya sama orang tua, sama ayah, sama ibu sih nggak berdebat lah, sama ayah kadang berdebat yang fair gitu ya, kita menguji rasionalitas kita menguji argumen kita, karena saya dididik di keluarga yang demokratis gitu. Jadi kalau ada ya tadi misalnya kalau saya cerita bagaimana perdebatan saya sama om saya, itu menunjukkan bahwa saya mengatakan kepada orang itu gitu ya, pada om saya ini, bahwa Anda itu tidak tahu apa-apa tentang hidup saya gitu. Jadi nggak punya hak gitu untuk bisa mengomentari bahkan mendikte sesuatu gitu. Nah, kita juga harus belajar begitu. Kita harus belajar kuat tentang diri kita sendiri dan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Karena orang tuh nggak tahu kehidupan kita juga. Dan orang nggak bisa menyuruh kita A, B, C, D gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang kita lemah juga. Kita merasa diri kita lemah sehingga kita tidak punya standpoint gitu untuk menjawab gitu sama misalnya Lebaran ketemu om gitu, atau ketemu Pak D misalnya, atau ketemu ya bahkan nenek misalnya nanya, kan karena kita lemah jadi kita nggak punya daya tawar gitu untuk menjawab. Makanya buat teman-teman yang merasa lemah gitu ketika disudutkan sama orang kapan nikah, perkuatlah gitu diri kita gitu. Perkuat gitu diri kita sendiri sehingga kita punya jawaban yang kokoh gitu, yang meyakinkan untuk bisa mengatakan bahwa saya sudah punya rencana, atau saya belum siap sekarang, nanti akan ada waktunya siap. Nah, terus bagaimana cara menemukan jodoh? Nah, ini saya saya nggak fair gitu sebenarnya kalau saya memberi tips menemukan jodoh, karena saya menemukan jodohnya dari kecil gitu ya, dan disediakan oleh takdir gitu ya. Tapi karena definisi jodoh itu karena definisi saya tentang jodoh itu bukan belahan jiwa gitu. Definisi saya tentang jodoh itu pertemuan, jodoh itu perjumpaan. Maka kalau teman-teman baca novel Jodoh, sebenarnya saya sedang mengatakan itu. Jodoh itu perjumpaan. Kita berjodoh dengan orang yang kita jumpai. Itulah jodoh. Kita berjodoh dengan orang yang kita bangun, kita nyatakan secara sadar bahwa oke, kita ketemu di titik takdir ini, dan saya mengatakan bahwa saya siap, atau kita berkomitmen untuk membangun sesuatu ke depan. Itu keputusan sadar. Sama ketika dua orang join bangun perusahaan, sama ketika dua orang join bikin kerja sama sesuatu, kolaborasi, itu dibangun oleh rasa itu gitu. Jadi buat saya justru itu gitu yang harus dibangun. Apakah orang yang dipaksa dinikahkan dengan orang lain itu jodoh? Ya kalau kemudian tumbuh kedewasaan dan tumbuh rasa membangun sesuatu, bisa jadi itu jodoh. Nah, maka bagaimana gitu mencari momen agar kita bertemu dan kita sadar gitu. Jadi saya mau memberikan tipsnya itu. Jadi sama kalau kita mau beli buku ke toko buku, itu kalau kita nggak tahu mau beli buku apa tuh pasti bingung. Misalnya saya mau beli buku terus datang ke toko buku, tapi saya nggak punya bayangan mau beli buku apa, itu pasti muter ke rak A, ke rak B, ke rak self improvement, ke rak novel, terus bahkan ke tempat gitar gitu, bahkan ke tempat alat tulis kantor dan lain sebagainya. Terus keluar bisa jadi nggak dapat apa-apa karena nggak jelas.
Nah, kita dalam memilih sesuatu atau dalam menentukan sesuatu itu butuh kedewasaan. Nah, dalam memilih kedewasaan itu disebut preferensi. Preferensi itu gitu. Gini, kalau saya datang ke toko buku terus saya bilang bahwa saya mau cari novel, maka saya datang ke rak novel, terus cari-cari novel. Bisa ketemu atau enggak? Ya masih banyak preferensi lainnya. Kalau di kepala saya mau cari novel terbaru bestseller. Saya kerak New Arrival dan bestseller. Bisa dapat sesuatu di situ. Atau misalnya kita tentukan, saya mau cari novel yang diterbitkan oleh penerbit X dan ditulis oleh penulis Y misalnya. Kita akan langsung lebih cepat juga dapatnya. Atau misalnya saya menentukan bahwa jadi yang harus kita punya itu bukan syarat-syarat. Siapa sih kita menentukan syarat jodoh kita? Misalnya saya mau menikah kalau saya bertemu dengan orang ABCD. Kenapa kita menentukan syarat gitu? Emang kita sehebat itu gitu bisa membuat syarat-syarat bahwa hanya orang tertentu yang boleh menikahi kita. Yang harus kita buat itu adalah preferensi. Preferensi itu sesuatu yang cukup, sesuatu yang tidak umum, tetapi tidak sesuatu yang tidak umum, tetapi juga tidak terlalu spesifik. Jadi itulah preferensi. Jadi kita memberikan range, memberikan batas. Sama ketika kita mau cari buku itu tadi. Misalnya jenis bukunya, kemudian penerbitnya. Yaitu, tapi kalau misalnya kita terlalu sempit gitu ya preferensinya. Saya mau cari novel yang terbit antara tahun 1997 sampai 1999, diterbitkan oleh penerbit X, penulisnya Y, warna sampulnya oranye, kemudian ya sangat spesifik. Ya bisa ketemu, tapi ketemunya di perpustakaan, ketemu orang yang udah mati gitu mungkin sama kalau cari jodoh gitu. Ketemu orang yang bukan milik kita gitu, bukan sesuatu yang nggak bisa kita dekati dan seterusnya. Jadi perlu kewarasan gitu dan perlu kedewasaan gitu untuk menentukan sikap dan membangun jalan untuk ya mengarungi perjalanan rasa. Gitu, Mbak Novita. Ya, makasih Mas Fahad dan Mbak Rizka. Ya. Atas. Jadi saya ngerasa mau cari jodoh gitu dengan preferensi. Halo teman-teman yang mau bertanya lagi, Mas Fauzi ada nggak yang raise hand namanya Anindita? Jadi tadi dia bertanya, terus sepertinya ingin sangat menanyakan sesuatu. Iya, boleh dia deh, Anindita itu. Dia saya please gitu, dia benar-benar ingin tanya sepertinya sama Mas Fauzi. Sekarang boleh dinaikin. Mau protes kayaknya nih, kalau maksa-maksa mau protes biasanya. Anindita. Halo Mbak Anindita. Halo. Halo, boleh diaktifin namanya? Iya. Aku halo Mbak Anindita. Sedang nggak pakai hijab, tapi aku tutup sih kameranya. Sorry ya, lagi nggak pakai kerudung soalnya. Iya. Tapi kedengeran kan? Kedengeran. Silakan aja Mbak, langsung tanya ke Mas Fad. Iya, jadi aku baca Tumblr-nya Mas Fad dari tahun 2014-15. Iya. Udah gitu, aku juga sampai lupa dari tulisan yang mana aku baca, tapi aku pernah baca kalau waktu itu Mas Fad cerita waktu mau nikah tuh gurunya Mas Fad bilang buat kayak disuruh puasa. Nah, aku pada saat itu gitu ya mempertanyakan sampai sekarang puasanya kayak apa sih? Terus kenapa disuruh puasa? Terus selama puasa itu disuruh merencanakan apa? Sama berapa lama? Pokoknya kayak kenapa sih puasa gitu? Itu pertanyaan yang bertahun-tahun sampai aku sekarang udah lulus kuliah. Tapi itu dulu baca artikelnya beres nggak? Aku udah lupa, tapi aku masih inget. Aku mempertanyakan itu gitu, karena aku juga nggak inget aku baca itu di mana. Apa di Tumblr, apa di buku yang mana? Iya. Kayaknya di artikelnya itu ada ditulis. Dan kalau nggak salah saya tulis ulang di buku rumah tangga ya. Jadi disuruh puasa itu sebenarnya filosofis. Ya kan kalau guru begitu ya, coba kamu puasa dulu. Ya biar kita mengerti gitu sebenarnya apa. Ya kalau nggak ngerti ya puasa aja gitu. Puasa itu artinya menahan diri. Gitu. Menahan diri itu kan melihat kualitas diri.
Jadi kita menahan diri nih lagi puasa itu melihat kualitas diri. Kualitas diri kita tuh kayak gimana? Saat kita diminta untuk menahan diri. Jadi orang yang puasa itu adalah orang yang tahu batas-batasnya itu di mana. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya kayaknya nggak kuat deh ini, harus makan. Sebenarnya kita yang tahu kan. Apakah kita beneran lapar gitu atau kita kuat atau enggak melanjutkan puasa atau enggak, hanya kita yang tahu gitu sebenarnya. Dan orang juga nggak akan tahu gitu. Kalaupun orang memaksa, orang nggak tahu. Terus puasa itu memberitahu kita selain batas-batas diri, orang juga puasa memberitahu kita tentang komitmen gitu, tentang komitmen. Kan puasa itu komitmen. Saya mau menahan diri gitu ya, misalnya menahan makan dan minum dari sahur sampai buka puasa itu komitmen. Kalau kita sanggup berkomitmen, maka kita tahu batas-batas dari komitmen itu, apa yang boleh dan apa yang enggak. Jadi maknanya sebelum menikah itu berpuasa, ya bisa puasa beneran gitu ya, karena nggak ngerti. Tapi ini saya kasih bocoran karena saya udah memahami itu gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, jadi tahu komitmen. Kemudian puasa itu juga tentang menjujur gitu, jujur pada diri sendiri. Emangnya kalau udah imsak terus kita masih makan, orang tahu bahwa kita masih makan? Nggak tahu kan. Tapi kita jujur sama diri sendiri, ya udah kita berhenti makan. Misalnya kita bangun kesiangan jam 5 baru bangun. Apa kita misalnya, aduh gimana ya hari ini puasa. Kalau seandainya kita tidak jujur, kita kan bisa makan aja terus seharian itu kita pura-pura puasa. Tapi kan kita nggak melakukan itu karena kita ingin jujur. Kita tuh akan bangga bahwa kita berpuasa kalau kita jujur. Orang yang pura-pura puasa itu nggak akan bangga gitu dengan puasa. Nah, terus puasa itu ada sahur, ada puasa, ada buka. Jadi buka puasa juga adalah satu proses. Jadi kalau orang puasanya masih kecil gitu, buka itu ditungguin gitu, seolah-olah makan itu adalah segalanya gitu. Tapi kita seiring dengan berjalannya waktu makin dewasa, bahkan kalau kita memahami bahwa puasa itu bukan cuma soal lapar dan haus, buka itu menjadi sesuatu yang biasa aja gitu. Menjadi sesuatu yang ya udah saatnya makan. Nggak perlu kayak anak kecil 5 menit sebelum azan makanannya udah taruh di depan gitu ya. Atau misalnya semua jajanannya kita taruh di atas meja. Semakin kita dewasa, semakin kita tidak melakukan itu. Nah, guru saya memberitahu kenapa kita puasa. Itu jangan-jangan menikah juga soal mendidik diri kita untuk bagaimana cara kita berpuasa. Kan ada orang yang tadi saya sebutkan, pikirannya itu hanya seks aja gitu, hanya hubungan suami istri aja. Apa bedanya dengan anak kecil yang puasa pengen buka? Apa bedanya anak kecil yang puasa pengen melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada saat dia sedang berpuasa? Nah, jadi puasa itu melatih kita untuk menjadi lebih dewasa. Nah, kalau guru saya bilang bahwa kalau kamu mau nikah, berpuasalah. Itu kan artinya kamu harus dewasa gitu. Kamu harus jadi seperti orang yang berpuasa. Kamu harus tahu kapan mulai, kapan sahur, dan kapan buka. Bagaimana melatih diri ketika berpuasa itu, dan seterusnya. Jadi, waktu itu saya menuliskan itu setelah menikah, bertahun-tahun setelah menikah. Dan kemudian saya merasa bahwa ya melihat fenomena orang, kemudian ya ada banyak hal lah gitu, ada kekerasan dalam pernikahan, ada kampanye nikah muda gitu, ada Indonesia tanpa pacaran dan lain sebagainya. With all respect kepada mereka gitu, yang kadang-kadang jarang didiskusikan adalah soal pemikiran seperti ini, soal kedalaman memaknai seperti ini, karena nggak sesimpel itu kok, nggak sesimpel urusan-urusan yang hanya soal berbuka puasa itu tadi. Jadi sama kalau kita membicarakan soal pernikahan, hanya soal hubungan suami istri saja. Sama ketika kita membahas keagungan puasa, hanya ngomongin buka puasa aja gitu. Hanya ngomongin masakan-masakan di saat buka puasa. Padahal puasa itu dimensinya banyak. Ada pendidikan, ada melatih kesabaran, melatih mental, melatih kesalehan sosial, dan lain sebagainya. Nah, maka ini juga mungkin jadi penjelasan saya gitu. Fad itu kenapa sih masuk ke dalam isu-isu domestik seperti pernikahan, kemudian hubungan hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam pernikahan suami dan istri.
ya orang menganggap itu remeh-temeh nggak apa-apa. Orang menganggap itu ya itu urusan kecil nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini urusan besar. Ini urusan besar yang kalau kita nggak terlibat di situ, siapa yang mau ngomongin ini? Siapa yang mau ngomongin bahwa pernikahan itu bukan tentang hal-hal yang tadi saya bilang. Bahkan tentang apa itu romantis dan apa itu bukan romantis. Kemarin kan saya pernah bicara juga bahwa romantis itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Maka kenapa saya disebut romantis gitu? Karena di luar kebiasaan masyarakat umum gitu. Kan sebenarnya message-nya itu gitu. Jadi ya nggak romantis, sebenarnya biasa aja. Jadi gitu. Silakan Mbak Rizka. Iya betul, udah. Kalau Mbak Rizka oke gitu, aku boleh tanya nggak satu sama Mbak Rizka? Sebelum menikah, Mbak Rizka berdoa apa tentang pernikahan? Berdoa apa? Ya pastinya berdoa supaya dapat suami yang baik, yang sayang sama istri, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi tempat bersandar, tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Gitulah pokoknya, pasti berdoanya yang kayak gitu. Dan minta sama Allah memudahkan semuanya. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Sama Mbak. Sudah. Akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab. Jadi tetap puasa ya, sebelum nikah puasa aja. Iya, siap. Kira 4 tahun sudah terjawab juga Mbak pertanyaannya. Iya. Salam buat anak-anak, pingin deh ketemu tapi belum jadi terus bedah buku di Bandung. Iya. Mudah-mudahan ya. Nanti habis PSBB. Amin. Amin. Oke, makasih Ya. Kak Livia. Sama-sama. Sudah. Iya. Kita raise hand lagi atau Q&A? Ini sebenarnya pengen resign, cuman rata-rata nih perempuan semua nih, laki-laki nggak ada yang mau resign tampaknya. Ini ada satu pertanyaan menarik nih Mas dari Ma'ruf. Untuk versinya Kang Pat sendiri gimana? Untuk menunggu Teriska kan nggak mudah nih dan nggak cepat juga. Selama proses itu apa sih yang akan lakuin dan apa yang akan pikirkan untuk mempertahankan Teriska gitu? Kan nggak mudah tuh menunggu, apalagi juga Teriska kan belum pasti jadi jodohnya Kang Pat gitu. Iya. Kira-kira apa ya? Saya percaya bahwa pasangan itu cerminan diri kita sebenarnya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita nggak baik gitu ya, mungkin ada hal-hal yang nggak baik juga gitu dari pasangan kita yang akan ditampakkan ke kita gitu. Kenapa? Karena itu hukum alam gitu. Ini bukan tentang ini bukan tentang bukan preaching lah. Saya bukan sedang mengajari bahwa pasangan itu cerminan kita seolah-olah ini kerja mistis gitu yang terjadi gitu. Enggak, ini hukum alam. Kita ini sebenarnya ada hukum alam gitu yang bergerak. Jadi kalau kita ini baik, maka kecil kemungkinan hal-hal buruk tuh datang kepada kita gitu. Kalau kita, tapi kan bisa jadi orang tuh udah hati-hati tapi kemudian ditabrak orang, ya bisa. Tapi kan itu namanya accident. Makanya disebut accident, disebut anomali gitu. Accident itu anomali, sesuatu yang datang untuk menguji kita, menguji daya tahan, menguji banyak hal gitu. Dan apakah kita bisa menjadi individu yang lebih besar gitu dengan accident-accident itu. Tapi kan pada dasarnya kita ini kumparan energi gitu, dan kita hanya akan energi yang kita serap itu sama dengan energi yang kita pancarkan. Jadi kalau saya melihat ada hal-hal yang nggak sesuai dengan saya di Rizka, pertanyaannya adalah apakah ada hal-hal yang nggak sesuai dari saya untuk Rizka gitu. Jadi ya proses itu aja gitu yang terus-menerus dilakukan. Makanya kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk mempertahankan Rizka gitu, buat saya adalah tentang gimana saya juga supaya layak gitu untuk mempertahankan gitu, dan layak untuk dipertahankan. Bagaimana caranya supaya saya tidak disakiti? Gimana caranya supaya saya juga menjadi orang yang layak untuk tidak disakiti dan tidak, ya begitu aja gitu. Jadi
Jadi saya berusaha mengembalikan itu ke dalam diri saya. Nggak tahu sih kalau Mbak Rizka. Coba dijawab dulu. Kalau pertanyaannya untuk Mas Fad. Udah dijawab. Iya. Mas Fad. Baik, makasih Kang. Ini tampaknya udah ada laki-laki nih yang mau resen. Coba kita naikkan, mana tahu ada pertanyaan ke Kang sama Mbak Rizka. Boleh Mas Gilang dinaikin Mas Amirnya. Mas Amir Mahmud. Habis Mas Amir, nanti saya minta kesempatan tanya ke Mbak Rizka, boleh ya? Boleh. Halo Mas Amir. Mas Amir bisa di-unmute dulu speakernya. Atau boleh sambil ditanya, sambil ada pertanyaan lain. Boleh Alfia mau nanya apa, silakan. Oh ya, saya dulu ya Mas ya. Alif. Alifia. Mbak Rizka, hostnya curang nanya terus, Q&A kan masih banyak. Wah. Dapat privilege loh. Mbak Rizka, Iya. Menjadi sosok perempuan, katanya gini kan, ada pepatah, di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan yang hebat di belakangnya gitu. Nah, kita melihat semua sepakat dong kalau Mas Fad itu adalah laki-laki yang sekarang berhasil. Nah, Mbak Rizka menjadi seorang perempuan yang mendampingi sosok laki-laki yang berhasil. Cobaannya pasti nggak mudah, Mbak. Nah, itu boleh nggak pahit manisnya Mbak Rizka ketika menghadapi ketegaran untuk menjadi sosok perempuan hebat di balik Mas Fad? Karena kita semua banyak nih perempuan yang akan menjadi pendamping juga tuh. Banyak banget ya, kalau diceritain satu-satu nanti harus bikin sesi sendiri. Oh gitu. Boleh sih kapan-kapan nih. Karena memang sebetulnya ya karena setiap pernikahan mendampingi siapapun pasti akan punya cobaannya sendiri. Dan yang harus diingat kan memang cobaan itu pasti datang sesuai dengan kemampuan kita sendiri masing-masing ya. Termasuk ujian menjadi istrinya Mas Fad juga itu berarti sudah sesuai kapasitas aku gitu, menurut Allah. Tapi ya saat menjalaninya ya nggak semudah itu juga. Sering juga kok aku pura-pura kuat nih di depan Mas Fad, terus begitu Mas Fadnya pergi, aku nangis sendirian. Itu sering banget. Sabar. Sering banget terjadi. Terus tapi kita harus, intinya ya memang kita harus terlihat, ya harus tahu momentumnya gitu. Ketika misalnya Mas Fad lagi nggak mau ditanya, nggak usah terlalu banyak nanya, biarin dia ngalir sendiri cerita sama kita, cerita sendiri sama aku biarin, kasih waktu. Ketika dia memang butuh ditenangkan, kita berusaha menenangkan. Tapi menenangkannya harus seperlunya juga. Karena laki-laki juga kadang juga nggak mau terlihat terlihat lebih lemah. Jadi bagaimanapun selemah apapun Mas Fad saat itu, pasti aku akan berusaha memperlihatkan bahwa dia tuh jauh lebih kuat dari aku gitu. Gitulah Jadi ternyata pokoknya. begitu ya. Begitulah pokoknya. Kalau misalnya ya banyak kan ya kita bisa lihat sendiri lah, maksudnya beberapa tahun terakhir aja kan ya soal apa ya ada aja lah gitu yang tidak selalu orang tuh sepakat dengan keputusan yang Mas Fad ambil gitu. Itu juga menjadi pengingat untuk diri aku sendiri gitu, bahwa semua keputusan yang sudah diambil itu ya pasti akan ada dampaknya untuk keluarga. Itu juga yang harus selalu diingat gitu, bahwa kita tuh memang aku tuh mendampingi Mas Fad itu dalam suka dan duka gitu. Jadi ketika sedang sedih, ya berusaha jangan ditampakkan kesedihannya di depan Mas Fad. Ya kita harus pura-pura tegar lah gitu. Ntar pokoknya kalau udah nggak ada,
baru ambil kesempatan nangis sendiri atau karena aku juga bukan tipe orang yang curhat sama orang lain kan ya, termasuk sama keluarga sendiri. Jadi karunya, jadi kasihan. Jadi memang, tapi nanti kalau udah situasinya udah lewat, udah aman, ya aku juga kadang juga suka misuh-misuh sendiri gitu sama Mas Fred. Kenapa sih nih orang misalnya gini, tapi ntar cair lagi gitu. Tapi misuh-misuh itu juga bukan untuk ngompor-ngomporin, tapi untuk memperlihatkan bahwa kita tuh ada di pihak yang sama gitu. Bahwa kita tuh memang selalu mendukung gitu. Bukannya untuk menjatuhkan pasangan kita gitu. Itulah pokoknya. Mana tadi udah bisa masuk belum yang mau tanya tadi? Iya. Kasian banget nih diambil alih sama moderatornya. Terima kasih. Halo Mbak, Mas Amir, apa udah bisa ini? Halo Mas Amir. Sampai ya nggak dengar juga ya. Halo Mas Amir. Kayaknya terputus ya Mas. Ya, boleh yang lain Boleh deh. yang lain. Ya, boleh. Pilih lagi deh, Fauzi. Oke Mas. Sebanyak Bilang. dari Q&A. Nah ini ada pertanyaan Mas dari anonim Mas. Kang saya udah ada dekat sama seseorang yang udah saya anggap jodoh. Ada kemiripan juga dengan cerita Kang sama Mbak Rizka gitu. Saya udah suka dia dari SD sampai sekarang. Dan alhamdulillah dapat feedback yang baik dari dia gitu. Nah, cuman ada satu hal yang masih bingung. Soalnya ini kan nggak sesuai dengan rencana saya yang menikah di usia 25. Sedangkan saya saat ini masih usia 20 tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dan saya nggak mau nikah terlalu muda juga. Ya tunggu aja. Berarti kan dengan munculnya pertanyaan itu ada ketidakyakinan juga, ada ketidaksiapan. Jadi ya tunggu aja, nggak usah buru-buru juga. Kalau yakin tuh nggak akan nanya. Dulu saya nggak pernah nanya sama orang. Karena saya yakin gitu. Jadi kalau masih yakin, saya punya target usia 25 menikah, tapi sekarang masih 20. Gimana ya? Ya berarti nggak yakin gitu. Jadi jangan gitu. Santai aja. Santai aja. Ayo. Berarti untuk Mbak Anonim, coba yakinin diri dulu aja. Coba gitu. yakinin aja dulu. Yakin sampai nggak usah nanya gitu lagi gitu. Karena ya udah, this is the time gitu. Nanti akan ada saatnya. Inilah waktunya gitu. Dan akan sih kalau siap tuh tidak ragu gitu. Bedanya orang yang siap sama nggak siap itu ragu. Tapi keraguan itu juga wajar gitu. Keraguan tuh wajar. Cuman kalau keraguannya itu kalau kita balik ke keraguan terus kemudian mengurangi kesiapan kita ya berarti ya kita belum kokoh gitu. Tapi kalau keraguannya untuk membuat kita tumbuh, membuat kita belajar, ya mungkin hal lain. Ada kira-kira dari Mbak Alif ada milih pertanyaan nggak? Nggak, soalnya aku pakai HP sulit nyarinya. Fauzi aja deh yang pilih raise hand. Oke, nah kira-kira gimana nih pendapat Mas atau Mbak Rizka tentang perempuan yang punya kriteria tertentu dalam cari jodoh? Karena sejatinya ia berkaca dari kehidupan rumah tangga keluarganya. Maaf kata ayahnya gitu. Nah, dia nggak pengen pasangan yang telah akan menjadi suaminya itu cerminan dari orang tua atau ayahnya gitu. Karena nggak ingin mengulangi kehidupan rumah tangga orang tua yang kurang baik. Kira-kira gimana? Ada trauma kisah orang tua tuh, Mas. Loh, aku juga sama. Maksudnya aku juga selalu berharap tuh, ya kalau ya maksudnya berdoa tuh selalu mudah-mudahan punya suami tuh yang baik gitu. Maksudnya bukan berarti papaku nggak baik. Maksudnya apa ya? Jangan sampai terjadi dengan kehidupan kita gitu. Jadi ya sangat wajar kalau misalnya ada perasaan hati-hati, ada perasaan khawatir. Ya itu sangat wajar gitu. Di setiap pernikahan pasti akan gitu. Di setiap setiap akan menjalani pernikahan ya pasti akan ada kekhawatiran itu gitu. Mas Fred silakan. Ya, yang jelas boleh punya harap, ya pasti ya, sangat boleh lah kita berdoa punya harapan gitu. Dan tapi ya kita hanya akan dipertemukan dengan orang yang sebetulnya ya kita ya cerminan dari diri kita gitu. Nah, jadi
ya terus aja gitu, terus berusaha aja gitu. Ya boleh dong punya preferensi atau punya harapan bahwa pasangan kita ingin begini, ingin begitu, dan lain sebagainya. Tapi ya seiring dengan kita mencari itu, seiring dengan kita juga melengkapi gitu segala macam kualitas yang diperlukan untuk itu. Kan only a queen deserve a king gitu. Hanya seorang ratu yang layak untuk mendapatkan seorang raja gitu. Jadi ya itu memberitahu kita tentang kualitas. Tetapi sederhananya ginilah. Misalnya buku yang keren itu adalah buku tertentu, misalnya ada di misalnya buku berbahasa Inggris misalnya. Kemudian ditulis oleh pengarang terhebat. Harganya $156. Nah, siapa yang berhak membaca buku itu? Ya orang yang punya $156 hari itu untuk membeli buku. Kemudian orang yang bisa bahasa Inggris, bisa baca buku itu berbahasa Inggris. Dan orang yang bisa datang ke toko buku di mana buku itu dijual. Misalnya buku itu dijual di bandara atau dijual di luar negeri, misalnya toko buku luar negeri. Berarti orang yang berjodoh untuk membaca buku itu adalah orang yang punya semua kualitas agar buku itu ada di tangan dia. Nah sama, kita juga begitu. Kita boleh berharap. Saya berharap bahwa saya pengen begini, pengen begitu, pengen pasangan saya minimal ini, minimal itu. Tapi kita juga melengkapi semua hal yang ada di dalam diri kita agar kita layak untuk mendapatkan itu, agar kita punya ongkos yang bisa kita bayarkan untuk bisa menebus itu. Jadi ya itulah yang harus dilakukan gitu menurut saya. Oke, baik Kang. Kita coba angkat Fitur Raisen aja. Boleh Kang? Boleh Mas. Yang cowok ada nggak? Belum ada nih Mbak. Nah, Berarti teman-teman yang laki-laki nggak apa-apa nih, jangan malu-malu dari pertanyaan dari Kang dijawabin, coba diresen, karena tahu ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, coba nih Mas Gilang naikin Mbak Syaroful Aska gitu. Mbak Syaroful Aska. Oh, maaf. Laki-laki kira rupanya. Saya kira perempuan. Halo Mas. Sebentar. Halo, ya. Halo. Ya Mas, boleh diaktifin ininya, videonya kira-kira. Sebentar. Oke, silakan Mas tanya ke Kang Fatnya sama Mas Rizky. Suara saya kedengaran jelas nggak Mas? kedengeran. Oke, baik. Suara saya kedengaran jelas kan ya? Perkenalkan, nama saya Aska, Bang Fat. Kemarin sempat nanya juga sih, pas sesi kelas kemarin juga. Yang 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, pengen nanya masalah ini aja sih Bang Fat. Kita sebagai laki-laki, tentu kalau bicara tentang menikah, selalu banyak standar gitu loh. Selalu banyak kayak capaian, saya harus ini dulu, saya harus itu dulu, dan segala macam. Nah, kalau dari Bang Fat sendiri, kalau dari secara pribadi Bang Fat, sebenarnya kapan sih Bang Fat itu merasa kayak dirinya itu udah layak atau sudah pantas memasuki jenjang seperti pernikahan atau segala macam? Kapan menyatakan bahwa diri itu pantas atau layak? Iya. Oke, jadi ketika kita punya standar, punya ukuran-ukuran, kita kan biasanya mencari ukuran yang terbaik lah, yang menurut kita yang terbaik, ukuran yang terbaik untuk kita. Kapan akan siap? Kalau saya ngobrol sama teman-teman, ada banyak teman-teman yang pernah cerita, kapan ya bisa siap? Ya sebenarnya nggak akan bisa siap. Kalau kesiapan itu ukurannya adalah hal-hal yang ada di orang lain. Nah, kesiapan itu ukurannya adalah tentang tadi apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi apakah berarti melupakan hal-hal yang sifatnya harus dikejar, misalnya materi, kemapanan, dan lain sebagainya? Enggak juga, tetap ada hal-hal yang harus dikejar. Makanya balik ke standar diri gitu, tentang kesiapan. Misalnya tadi saya bilang kedewasaan. Kedewasaan itu kan termasuk di dalamnya rasa tanggung jawab misalnya. Apakah kita siap bertanggung jawab gitu?
tanggung jawabnya dimensinya banyak. Tapi itu juga sekaligus kalau kita lawankan dengan kesiapan finansial misalnya. Apakah memenuhi kebutuhan finansial itu sama dengan tanggung jawab? Lebih besar tanggung jawab atau lebih besar kecukupan finansial? Oh, ternyata lebih besar tanggung jawab. Berarti finansial saja tidak cukup. Karena bisa jadi kita ini menikah jadi orang yang bisa beliin rumah, bisa beliin mobil, bisa beliin perhiasan, bisa memberikan apa yang istri kita mau, tapi nggak bertanggung jawab. Sangat bisa gitu. Jadi lebih baik kita siap bertanggung jawab atau siap secara finansial? Ya lebih baik siap secara tanggung jawab. Masalahnya, kesiapan tanggung jawab itu juga termasuk di dalamnya kesiapan finansial. Nah, jadi itu cara mengukurnya itu begitu. Jadi kalau kita lihat orang lain itu pasti permukaan aja. Misalnya, orang lain itu siap nikah ketika dia udah punya kerja, udah punya rumah, udah punya mobil misalnya. Itu kan yang di permukaan yang bisa kita lihat dari orang. Terus kalau kita terapkan itu ke dalam diri kita, oh maka saya akan juga menikah kalau udah punya rumah, punya mobil, dan punya penghasilan yang bagus misalnya. Pertanyaannya adalah kalau kita sudah bisa punya itu, kita sudah bertanggung jawab atau belum? Belum tentu. Jadi harus dilawankan dengan kesiapan pribadi gitu ya, dilawankan dengan kesiapan kedewasaan, kemudian rasa tanggung jawab, kesiapan memimpin keluarga, kalau laki-laki ya kepemimpinan, kemudian juga ya banyak hal. Jadi sebetulnya itulah yang nanti akan membuat ukuran-ukuran yang dari pihak lain itu atau ukuran-ukuran yang kita ambil dari orang lain itu sifatnya menjadi relatif gitu, sifatnya menjadi ya tergantung. Kan tidak bisa juga dijudge berdasarkan ukuran orang lain. Boleh jadi misalnya seperti saya, startnya saya sering mengatakan begini. Suatu ketika saya menulis gini di status saya. Kalau kamu merasa mengenal saya berdasarkan siapa saya bertahun-tahun yang lalu, maka sesungguhnya kita tidak saling mengenal. Karena pertumbuhan saya cepat gitu. Karena my growth game is very fast gitu. If you think that you know me based on who I am years ago, you don't know me at all. Kenapa? Karena bisa jadi startnya, misalnya saya punya teman, ketika dia menikah, penghasilan dia 10 juta satu bulan. Dia punya apartemen, dia punya mobil. Startnya di ukuran yang mapan itu. Ketika saya menikah, penghasilan saya cuma 1.650.000. Kemudian rumah sewa, rumah ngontrak gitu ya. Setengah tahun juga ngontraknya. Hanya punya kasur busa sama karpet sama kipas angin. Jadi beda banget kan dari ukuran startnya dan ukuran finansialnya beda banget. Ketika teman saya yang tadi itu menikah, istrinya sudah langsung ditempatkan di apartemen, kemana-mana naik mobil. Istri saya naik Jupiter Jet yang yang saya miliki dari kuliah pemberian orang tua saya. Tapi 5 tahun kemudian ya teman-teman saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan saya sekarang gitu ya. Atau 10 tahun kemudian gitu, ketika dia masih di apartemen yang sama, saya mungkin bisa melakukan hal yang lain. Ketika mobil dia masih sama, saya sudah bisa melakukan hal yang lain. Jadi yang penting itu bukan ukuran yang diterapkan oleh orang lain gitu, tetapi bagaimana kita siap dewasa gitu menjalaninya, bertanggung jawab menjalaninya, karena bisa jadi orang itu beda-beda juga. Makanya saya sarankan juga buat teman-teman yang hanya melihat dari permukaan saja, ya siap-siap salah aja gitu. Misalnya nih ada 2 pilihan sekarang. Ada laki-laki naik motor Jupiter Z, namanya Fad gitu ya. Namanya Jupiter Z, platnya plat Bandung, tinggal di Jakarta, pakai jaket lusuh gitu ya. Terus ada satu lagi naik mobil, katakanlah waktu itu misalnya Yaris atau Avanza, keluar pakai hem gitu, pakai sepatu shiny, dan kemudian kerja di perusahaan multinasional. Kalau hanya ukurannya luar aja gitu, kalau perempuan itu melihat ukurannya luar aja, yang dipilih itu yang naik mobil Yaris itu, yang pakai sepatu shiny. Dia nggak pernah tahu 10 tahun kemudian orang yang naik Jupiter Z itu bisa memiliki kualitas dan value ribuan kali lipat daripada orang yang naik naik mobil tadi. Nah, saya kira
Saya kira itulah yang harus kita punya gitu. Itu yang harus kita terapkan ke dalam diri kita. Jadi ukuran-ukurannya jangan yang permukaan gitu. Jadi ya jangan yang permukaan aja. Dulu Rizka mau dijodohin sama orang lain juga gitu yang secara secara finansial mungkin lebih keren gitu waktu itu, berseragam gitu ya, anggota dari korps tertentu gitu. Tapi hari ini saya berani nanya orang itu sekarang apa kabar ya gitu. Ya gitulah. Gitu. Soalnya sometimes kayak kita feel insecure gitu loh Bang. Nah ya begitu sih. Apakah sudah siap nih gitu kan? Apakah kurang nih apakah cukup kalau cuma segini aja? Apakah nggak kurang dan segala macam? Pasti feel kurang. Insecure itu. Pasti kurang. Nggak ada yang cukup. Bahkan kalau punya 10 kali lipat dari sekarang aja tetap kurang. Yeah. Kalau ukurannya hanya finansial. Yeah. Jadi carilah pasangan yang percaya pada masa depan kita gitu. Carilah pasangan yang siap berjuang juga. Semangat. Jangan cari pasangan yang hanya melihat kita sekarang, tapi carilah pasangan yang percaya pada masa depan kita. Karena ya kita ini masih berjuang gitu, kita ini ongoing gitu. Jadi menurut saya Rizka dulu lihat saya itu nggak lihat lulusan, nggak lihat fresh graduate yang naik motor Jupiter Z, gitu. Tapi mungkin melihat yang lain, nggak tahu. Atau apakah tertipu aja waktu itu. Ya, saya sudah melihat masa depan yang gemilang di depan. Oke, makasih. Silakan yang lain boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Saska. Ya, sama-sama. Oke, Kang Fat, ini ada satu pertanyaan, tapi dari anonim. Kira-kira menurut Kang Fat sama Mbak Rizka, apakah pernikahan harus didasarkan dengan rasa cinta? Bagaimana jika saat ini kita sedang tidak cinta, namun ada seseorang yang datang melamar kita dan berjanji untuk membuat kita bahagia? Kira-kira gimana itu? Ya harus dong. Menikah itu kan sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah itu punya konsekuensi satu sama lain. Pertama harus sakinah dulu. Sakinah itu tenang. Sakinah itu ajak, komit, berada di satu tempat. Makanya sakinah itu kan dari kata sakana, dia tempat tinggal, dia rumah, sesuatu yang kita tinggal di sana, sesuatu yang kita menetap di sana, komitmen. Jadi menikah itu diawali dengan ijab qabul. Kita sakinah itu ketika kita ijab qabul, kita menjadi berada di sebuah tempat, berada di sebuah komitmen. Ibaratnya kalau diibaratkan kita sedang memasak, sakinah itu wajannya. Jadi kita harus punya wajan dulu kalau mau masak. Nah, mawaddah itu rasa cinta. Dan kita kemudian masukkan bahan makanannya. Jadi cinta itu bahan. Apakah cukup? Tidak cukup. Karena dia cuma bahan aja, bahan dasar. Jadi apakah dua orang yang saling mencintai berarti akan membangun keluarga yang bahagia? Belum tentu. Banyak sekali orang yang sebenarnya saya tuh cinta sama pasangan saya misalnya. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa hidup bersama. Karena cinta itu memang bukan segalanya. Cinta itu bahan aja. Saya mencintai Rizka itu bahan untuk saya memasak gitu. Bahan untuk saya masukin sesuatu ke dalam wajan yang tadi dibuat dengan komitmen itu. Nah, kemudian rohmah, rasa kasih sayang, itu adalah proses kita memasak cinta itu. Proses kita memasak mawadah itu di dalam wajan. Jadi dia harus selalu, tiga-tiganya harus selalu ada, sakinah, mawadah, warohmah. Nggak bisa salah satu. Misalnya bisa nggak kita menetap aja dalam sebuah komitmen tanpa rasa cinta dan tanpa kasih sayang? Ya buat apa komitmen itu ada gitu? Bisa nggak cuma sakinah dan mawadah doang? Ya bisa aja, tapi ya tidak ada proses gitu yang dilakukan di dalamnya. Maka tiga-tiganya harus dilakukan. Nah, jadi tapi apakah bisa datang bersamaan? Bisa jadi tidak datang bersamaan. Ada nggak orang yang bisa masak tapi belum punya bahan?
Ada aja, ada. Saya bisa masak misalnya, tapi saya harus cari bahannya. Maka mencintai itu bisa dipelajari, bisa belajar. Saya belajar mencintai, kita belajar mencintai pasangan, kita belajar menemukan sesuatu agar bisa kita olah. Bisa nggak memasak? Misal kita bisa memasak, tapi belum ada wajannya, bisa. Ya berarti kita harus masuk ke jenjang yang membuat wajan itu ada. Gitu. Tapi agar tiga-tiganya berjalan dengan baik, maka tiga-tiganya harus ada. Gitu. Dan harus menjadi logical causality satu sama lain gitu, harus memberikan dampak dan inspirasi kepada satu sama lain gitu. Gimana menurut Mbak Rizka? Aja. Sama lah. Ya begitulah kira-kira dari yang saya pahami, bisa jadi salah. Setuju banget pokoknya. Waktunya sudah pukul 15.55. Ya, boleh ada teman satu lagi yang kita undang ke room? Iya. Boleh. Ini ada Mas Ahmad Yudiar. Coba Mas Gilang dinaikin. Mas Ahmad Yudiar. Perempuan 2, laki-laki 2 nih ya? Udah Iya. Seimbang. Halo Mas Ahmad. Namanya saya pilih bukan karena namanya, tapi karena memang. Iya. Halo Mas. Kameranya? Iya, Kang. Kameranya boleh diaktifkan. Oke. Oh iya, sip. Silakan Iya, Mas. iya. Kang Fatih. Baik, terima kasih Kang Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Kang Fahad. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. sore. Masih ingat Ya. dengan saya? Dari jenggotnya sih kayaknya ada tanda-tanda ini udah sedang berpuasa ini. Ya, saya alhamdulillah sudah 2 kali bertemu langsung dengan Kang Fahad. Pertama dulu pada saat saya masih kuliah di UPI. Iya. Pada saat itu seminar kepenulisan rumah tangga ya. Pada saat itu Kang Fahad, saya jadi ketua seminarnya pada saat itu. Dan kedua pada saat akan launching buku jodoh di Gramedia Bandung. Iya. Saya Waktu sudah itu belum jenggotan ya? Belum. Fotonya masih ada kita berdua kan. Hampir semua buku Akang sudah saya koleksi. Alhamdulillah sudah saya baca dan saya tertarik dengan salah satu cerita di buku Perjalanan Rasa yang berkaitan dengan saya punya pandangan bahwa dalam kisah percintaan atau yang namanya asmara gitu kan, kita pasti berada paling tidak berada di 3 posisi. Yang pertama mungkin kita mencintai tapi tidak dicintai. Kemudian kedua kita dicintai tapi tidak mencintai, dan mungkin pasangan yang beruntung seperti Kang Fahad dengan Mbak Rizka saling mencintai ini. Nah, di buku Perjalanan Rasa itu ada kisah antara, saya lupa beberapa tokohnya, tapi paling tidak ada cerita tentang itu. Jadi A mencintai si B, tapi B menyukai yang lain, menyukai si C, dan C ada yang menyukai lagi si D, tapi dia mencintai yang A, seperti itu. Nah, saya ingin meminta pendapat Akang seperti itu kan. Bagaimana nih kalau seandainya kita berjodoh dengan orang yang kita tidak cintai, tapi dia mencintai kita. Atau sebaliknya, kita mencintai seseorang, tapi seseorang itu mungkin entah karena suatu alasan terpaksa gitu menikah dengan kita. Jadi dia awalnya tidak punya rasa dengan kita, tapi akhirnya menikah dengan kita. Seperti itu kan. Gimana Mbak Rizka? ada yang bisa diceritakan? Kalau Kang Fahad kan beruntung nih, bisa menemukan pasangan yang dicintainya, begitu Mbak Rizka. Aduh, pasangan yang sempurna, bisa saling mencintai dan tidak jarang itu. Dan itu langka gitu. Ya enggak juga sebenarnya. Sebenarnya cuma ada 2 kondisi ya, mencintai dan dicintai. Dan saling mencintai itu giliran sebenarnya, nggak bareng-bareng gitu. Jadi ada saatnya saya jadi the lover, ada saatnya Rizka jadi the beloved. Ada saatnya Rizka jadi the lover, ada saatnya saya jadi the beloved. Jadi
ya saling mencintai itu adalah proses gantian. Jadi kalau kita lihat cerita Laila Majnun misalnya, Laila dan Majnun itu kan bagaimana Majnun itu betapa gila gitu mencintai Laila. Dan Majnun itu diceritakan suatu kali dia dia di luar rumahnya Laila, terus dia mencium-cium tembok luar rumahnya Laila. Dia menghirup temboknya, mencium gitu, terus ngambilin lumutnya. Terus satu kali ada orang yang jalan, terus kata orang ini, lihat tuh si Majnun, betapa gila dia. Dia ini sampai tembok rumahnya Laila aja diciumin, sampai diendus-endus gitu, sampai diambilin lumutnya. Tapi kata Majnun, sesungguhnya orang yang tidak tahu rasa cinta itu tidak mengerti. Yang aku cium itu bukan tembok, tetapi di balik tembok ini ada Laila. Yang aku endus-endus ini bukan pasir atau semen atau apapun, tapi ada Laila di balik itu. Dan rumput ini tumbuh dengan setiap hari menyaksikan di sisi tembok yang lain itu ada bau Laila, ada ini bahasanya Majnun gitu. Jadi orang yang mencintai itu bisa melihat sesuatu lebih jauh, bisa merasakan sesuatu lebih jauh. Dalam kisah Laila Majnun, apakah artinya Majnun ini lebih tinggi cintanya dari Laila? Enggak. Karena ternyata di episode lain ada saatnya ketika Majnun ini gila dan kemudian tidak menyadari lagi Laila, justru Laila yang merindukan Majnun gitu ya. Dan saya kira ya yang terjadi adalah proses itu. Proses ketika kita menjadi orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu tuh harus lebih bodoh kelihatannya, harus lebih berkorban, harus lebih bisa melakukan hal yang lebih gitu. Itu pada saat kita menjadi the lover, menjadi orang yang mencintai. Dan kemegahan atau kemewahan orang yang dicintai itu ya menjadi dicintai seperti Laila, duduk menjadi permaisuri gitu ya, terus dipuji, terus ya kemegahan orang yang dicintai itu ya begitu. Nah, maka posisi saya dan Rizka ini sebenarnya gantian aja gitu. Ada saat-saat di mana saya jadi the lover, di mana Rizka ini seolah-olah agung banget gitu posisinya, dikasih hadiah, dipuji, diberi puisi dan lain-lain. Itu pada saat saya menjadi the lover. Persoalannya orang melihat itu ya karena saya menulis, karena saya kemudian menguploadnya di media sosial dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat di mana yang tadi Rizka ceritakan, saya yang jadi the beloved-nya, saya yang jadi orang yang dicintainya. Saat saya misalnya, tadi misalnya kalau dengar cerita bahwa Rizka memberi waktu ke saya untuk nggak ditanya dulu, ketika saya pergi dia baru nangis gitu. Ketika saya pergi dia baru bisa mengungkapkan kegelisahannya. Berarti kan saya yang jadi rajanya gitu, saya yang jadi the beloved-nya gitu, saya yang punya keagungan dicintai oleh seseorang gitu. Jadi sebenarnya ini gantian aja gitu, gantian ada saatnya saya jadi the lover, ada saatnya saya jadi the beloved gitu. Dan tetapi kan karena kita menghargai satu sama lain gitu. Nah, warohmah itu tadi gitu, rahmah itu adalah rasa kita respect to each other gitu. Kita menghormati satu sama lain. Maka ketika saya jadi the lover, ya saya juga tidak, ya Rizka juga tidak jadi ini gitu, nggak memanfaatkan itu gitu. Misalnya saya jadi the lover, dia nyuruh-nyuruh saya ngepel gitu, kakinya ditaruh di atas, kan enggak, karena respect gitu. Ketika saya jadi the beloved gitu, saya juga nggak sewenang-wenang gitu, karena saya merasa dicintai, maka saya misalnya bertindak sewenang-wenang, karena saya respect juga gitu, ada saatnya. Nah, jadi yang harus kita punya itu adalah respect to each other. Nggak ada pasangan sempurna, nggak ada orang yang sempurna sebetulnya. Tapi kalau kita respect to each other, kita itu suka sama orang yang saling menghargai. Jadi, apakah kalau misalnya, kalau kita jadi orang tua gitu, terus kita lihat anak-anak kita itu, kalau kata orang Sunda itu layet gitu, ya main bareng gitu ya, terus akrab gitu, terus bisa bareng kemana-mana. Kita tuh bahagia, kita tuh senang. Apakah berarti di antara anak-anak itu tidak ada pertengkaran? Ada pertengkaran. Apakah mereka nggak pernah rebutan mainan? Tapi mereka akrab, tapi mereka jadi sahabat. Sehingga kita sebagai orang tua senang. Nah, apa bedanya sekarang orang juga melihat
melihat saya sama Rizka misalnya. Ya karena kita respect to each other gitu, karena kita ya layet itu tadi gitu. Jadi ya apakah tidak ada pertengkaran? Ya ada pertengkaran. Apakah tidak ada masalah? Ya ada masalah. Tapi ya karena kita menghargai satu sama lain, maka orang melihat penghargaan itu. Yang itulah yang membuat orang lain sebenarnya, itulah yang membuat mungkin teman-teman juga melihat bahwa ya tadi itu dengan berbagai macam ungkapannya. Jadi sebetulnya yang harus kita bangun adalah rasa saling menghargai satu sama lain. Baris kan? Jangan suruh aku ngomong. Ya gitu. Oke, makasih Ahmad Didiar, makasih. Iya, Kang Fahad. Makasih, Kang. Kebetulan Maaf, saya maaf. dari Bangka Belitung, Kang. Oh iya, iya. Kapan-kapan mau ngundang, Kang. Siap, insya Allah. Negeri Laskar Pelangi ya. Siap. Baik, terima kasih, Kang Fahad. Makasih. Sukses selalu, berkah selalu. Amin. Amin. Ya, begitu nggak terasa sudah 2 jam kita ngobrol. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Niatnya juga sharing gitu. Ini tidak untuk menggurui, tapi saya dan Rizka ingin berbagi gitu sisi di mana sebetulnya jodoh itu perjalanan rasa gitu. Jodoh itu bukan sesuatu yang kita tunggu terus. Jadi suatu kali saya pernah menulis begini di buku Cat Meet My Eyes atau di mana gitu ya. Jadi jangan bayangkan jodoh itu adalah, misalnya karena saya menulis untuk perempuan seperti saya ceritakan kemarin di Publish Your Ideas. Jangan membayangkan jodoh itu akan datang seperti pangeran berkuda yang datang ke rumahmu. Apakah mungkin nggak akan terjadi kalian lagi nungguin angkot di pinggir jalan ada pangeran berkuda datang atau naik mobil Porsche? Ayo, aku antarkan kamu ke kampus gitu. Ayo, aku antarkan kamu ke pasar gitu. Atau kita lagi di rumah tiba-tiba ada pasukan konvoi gitu dari kerajaan dan kemudian turun dari kereta kencana datang ke rumah kita. Jodoh itu tidak seperti itu. Jodoh itu tidak datang sebenarnya. Jodoh itu kita itu bertemu. Bertemu itu sesuatu yang saling diupayakan. Jadi pasti ada upayanya dari kita maupun dari orang lain. Kalau teman-teman belajar filsafat bahasa misalnya, kata menemukan itu sebenarnya kita inventing atau kita invented. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, misalnya saya menemukan pensil misalnya di kolong meja. Sebenarnya momen ketika saya menemukan pensil berarti kan ada perjalanan yang saya lakukan, ada upaya yang saya lakukan. Terus ketemulah pensil itu di kolong meja. Tapi momen ketika pensil itu ketemu di kolong meja, sebenarnya apakah saya yang menemukan pensil atau pensil yang menemukan saya? Jadi kalau dari sudut pandang saya yang menemukan pensil. Tapi kalau dari sudut pandang pensil, finally I found. Akhirnya saya ditemukan. Gitu. Jadi ya kalau kita ketemu jodoh, itu juga kalau dari sudut pandang si laki-laki, ya dia menemukan jodohnya. Tapi dari sudut pandang perempuan, dia ditemukan. Begitu juga sebaliknya. Dari sudut pandang perempuan ketika menemukan laki-laki, dia menemukan jodohnya. Tapi juga dia sekaligus ditemukan. Jadi bertemu itu adalah proses menemukan dan ditemukan. Jadi jodoh itu adalah menemu dan ditemukan. Jadi ya itulah jodoh. Jadi ada perjalanan proses menemukan dan proses ditemukan, itulah perjalanan rasa. Terima kasih atas teman-teman sudah menemani sampai sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini jadi obrolan yang inspirasional gitu dan memberi kita makna tertentu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tadi ada gangguan di awal-awal, mohon maaf, mungkin bisa dimaafkan gitu. Dari Rizka ada penutup apa? Penutup atau ada penutup dong Mbak Rizka. Apa ya? Ya jagalah perasaan pasangan kita sebelum kita tidak bisa lagi menjaga perasaannya.
Dalam sekali. Karena cuman itu yang bisa kita lakukan untuk selama kita menemani. Begitu. Silakan, Bapak Van. Baiklah, saya sudah speechless. Dengar kata-kata dari Mbak Rizka Dengar udah. kata-kata dari Mbak Rizka. Iya, kita undang teman-teman yang lain, silakan yang mau bergabung ke room, kita foto bareng dulu, habis itu kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Blang, teman-teman bisa raise hand untuk diundang ke grup dan bisa menyapa Mbak Rizka. Silakan. Yuk teman-teman semua yang ingin ikut foto bareng bisa raise hand, menggunakan fitur raise hand, kita bakal melakukan sesi foto bersama dan bisa aktifkan videonya. Video. Kang Pat anaknya nggak diajakin nih. Iya, Nggak ada Kalki, gitu. Kemi. Pada main. Oh lagi pada main. Oh. Semangat Mas. Masih banyak yang mau. Iya. Apa ini? Kita nggak bisa nolongin ya, nah.